Pemirsa, posisi Provinsi Kalimantan Utara yang strategis yang berada di alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 menjadikannya urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik. Posisi ini menghubungkan Indonesia, khususnya Kaltara, dengan negara-negara pesisir di wilayah Pasifik sehingga Kaltara memiliki banyak peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau hydropower plant. Lalu yang menjadi tantangan berikutnya, bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah menarik para investor untuk berinvestasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara tentu saja. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang yang sudah hadir di Studio Metro TV. Pak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Menginjak usia yang ke-13, Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan tentu saja pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi misi Pak Gubernur menjadikan Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan juga berkelanjutan. Nah, lantas apa keistimewaan Kaltara kemudian sehingga pantas menjadi tujuan strategis investasi tentunya bagi para investor? Ya, jadi melihat posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, ya ini kan paling utara di Indonesia. Artinya dari Kaltara ini dekat kemana-mana untuk ke China, ke Jepang, ke Filipina, ke mana aja di wilayah Asia ini. Kaltara memiliki posisi yang paling strategis sehingga pantas kalau Kaltara ini menjadi tempat hilirisasi dari semua produk-produk yang bisa dihasilkan untuk Indonesia ini. Dan kenapa Kaltara menjadi tempat hilirisasi? Karena memang posisi yang strategis, memiliki ALKI 2, kemudian posisi paling utara di Indonesia sebagai garda depan Indonesia. Di samping itu juga pastinya saya mengajak investor untuk hadir di Kaltara karena memang peluang berinvestasi cukup besar. Oke, jadi pintu masuk, pintu terdepan dari negara Kesatuan Republik Indonesia karena berada di paling utara Indonesia tentu saja. Kira-kira sektor apa saja kemudian Pak yang menjadi unggulan tujuan dari investasi di Kaltara? Sektor yang menjadi unggulan di Kalimantan Utara yaitu terutama di sektor perikanan, kemudian pertanian tentunya, yang mana Kaltara ini sudah sangat terkenal dengan kepiting bakaunya, kemudian udang tigernya, ya, kemudian juga bandengnya, rumput lautnya. Ini memiliki kekasan karena di Kaltara ini tidak ada namanya ikan itu, udang itu dikasih pakan. Semua alami, dilepas begitu saja ditambak, 4 bulan dilihat udah pantas panen gitu. Tadi memang alami ya hidupnya di sana dan organik lah istilahnya. Organik sehingga memang cita rasa yang hasil organik dengan yang pakan itu pasti beda. Oke, jadi dari tambak organik, dari sisi kualitas juga bisa bersaing dengan komoditi di luar ya Pak ya? Iya betul. Ya, sambil itu juga selain udang, bandeng, kepiting, ya rumput laut tentunya ya, dan kualitas yang cukup baik. Sejauh ini ekspornya ke negara-negara mana saja Pak dari Kalimantan Utara? Kalimantan Utara ini belum mengekspor rumput laut, tetapi rumput laut yang dihasilkan dari Kaltara ini dikirim ke Sulawesi Selatan, kemudian dikirim ke Jawa Timur. Nanti dari Jawa Timur yang mengolah atau Sulawesi Selatan mengolah untuk diekspor. Makanya kita selalu mencari investor yang mau berinvestasi di Kaltara, menanamkan modal di Kaltara untuk mengolah rumput laut yang begitu banyak sebenarnya. Sehingga kami dari Kaltara tidak perlu lagi mengirim ke Sulawesi Selatan, mengirim ke Jawa Timur, mengirim ke Tangerang yang memiliki pabrik. Nah, Kaltara ini belum memiliki pabrik pengolahan rumput laut.
Oke, yang diharapkan tentu saja akhirnya ada investasi Ya. untuk bisa kemudian juga produksi langsung di Kalimantan Utara. Sehingga kita bisa ekspor langsung dari Kaltara. Oke, strateginya yang sudah dilakukan sejauh ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri untuk menggait investor masuk di Kaltara, apa saja Pak dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, strategi yang kita sudah lakukan yaitu memasang iklan-iklan di baliho-baliho di terminal-terminal, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian kita mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan ekonomi ataupun berhubungan dengan kelautan. Kita selalu bertemu dengan investor-investor yang ikut dalam acara itu. Kita mengajak, di samping itu juga selain memasang iklan di dekat bandara ataupun iklan TV bandara, kita juga menggunakan media-media online, media online untuk, dan sudah banyak yang datang ke Kaltara untuk menanyakan hal-hal yang mana yang dapat mereka kerjakan, yang mana dapat mereka buat. Pada prinsipnya kami selalu terbuka untuk berinvestasi ke Kaltara, dan kami siap untuk memberikan support, mempermudah dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Gitu. Jadi bisnis forum selalu dilakukan dan juga beriklan dan sebagainya. Betul. Sejauh ini dari mana saja Pak investor yang sudah masuk dan mungkin akan berkembang lagi? Insya Allah itu dari Malaysia, kemudian dari Singapura, kemudian dari China. Oke. Cukup banyak dari negara-negara tetangga ya Pak ya. Nah di Kaltara ini kan juga tengah berlangsung pembangunan proyek strategis nasional kawasan industri Tanah Kuning ya Pak ya. Jadi saya mau tanya nih, sudah sejauh mana nih perkembangan dari kawasan industri Tanah Kuning dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat Kaltara? Tapi kita tahan dulu Pak, kita jawab usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, arah masa depan Indonesia. didukung oleh Anda kembali di Newsline, pemirsa masih bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal. Tadi kita sudah tanyakan nih mengenai perkembangan pembangunan proyek strategis nasional kawasan industri Tanah Kuning yang sedang berlangsung sekarang. Sudah sejauh mana Pak pembangunannya dan dampaknya untuk masyarakat Kaltara sendiri seperti apa? Saya minggu lalu bersama dengan Forkopimda Kaltara masuk di wilayah itu. Saya 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah tidak pernah melihat. Tiba-tiba saya masuk ke sana, luar biasa perkembangan pabriknya, kemudian juga bangunan-bangunan yang ada di sana sangat luar biasa kemajuannya, sangat pesat. Ya, insya Allah di akhir Desember ini atau pertengahan Desember mereka sudah mulai memproduksi aluminium. Mudah-mudahan di bulan Januari tahun 2026 mereka sudah ekspor aluminium, walaupun belum sesuai dengan target yang diinginkan oleh tenan tersebut. Artinya di tahun 2026 itu 5.000 atau 6.000 ton produksinya, dan itu akan langsung dikirim, diekspor ke negara-negara yang memang
memesan itu. Oke, jadi sekarang masih terus berlangsung dan rencana Januari Februari sudah bisa ekspor. Ya, sudah ekspor. Aluminium yang nantinya bisa jadi suplai baterai. Betul ya. Ya. Nah, kalau di luar proyek dari strategis nasional kawasan industri Tanah Kuning juga ada proyek PSN lainnya ya. Yang saya dengar dari hydropower plant. Boleh diceritakan Pak mengenai proyek yang karena ada 3 PSN di Kalimantan Utara nih yang menjadi sangat strategis untuk perkembangan dari Kalimantan Utara sendiri. Jadi untuk hydropower ya tetap berjalan, terutama di PLTA Mentarang. PLTA Mentarang ini saya lihat sudah 25% sudah berjalan. Kemudian lagi ada satu di proyek Kayan. Kayan juga di situ sudah jalan juga walaupun tidak secepat Mentarang. Ya, Mentarang ini prosesnya sangat cepat. Mudah-mudahan 4 tahun 5 tahun ke depan ini PLTA Mentarang bisa operasional full untuk mensuplai kelistrikan di wilayah Kalimantan, khususnya di wilayah kawasan industri ini. Dan memang yang diharapkan adalah energi terbarukan untuk digunakan di kawasan ekonomi ini kan, ekonomi khusus ini. Jadi yang sifatnya pembangkit listrik dari menggunakan batu bara sudah kita hapus nanti, kita tidak gunakan lagi. Semua kita menggunakan energi terbarukan, energi ramah lingkungan. Kita harapkan PLTA Mentarang ini segera dapat selesai dan bisa mensuplai ketenaga listrikan di kawasan industri maupun mungkin di seluruh Borneo ini, karena kapasitas ataupun potensi ketenaga listrikan untuk PLTA ini lebih kurang 20.000 megawatt. 20.000 megawatt ini bisa menghidupi seluruh Kalimantan, bisa kita jual ke Malaysia, bisa kita suplai ke wilayah Sulawesi. Kita harapkan pembangunannya bisa lancar ya Pak. Jadi Kalimantan bisa disupport langsung dari Kalimantan Utara. Nah, kalau kita lihat memang tadi saya katakan ya bahwa posisi Kalimantan Utara ini sangat strategis, paling depan, paling di muka, jadi paling utara dari Indonesia, paling terdepan begitu ya. Juga selain kawasan industri, pembangunan pelabuhan internasional juga menjadi penting karena ini jalur pentingnya untuk komoditi yang melewati Asia begitu. Bagaimana sejauh ini untuk pembangunan dari pelabuhan internasional sendiri, Pak? Semua sedang berproses. Pelabuhan laut, pelabuhan internasional untuk laut itu ada 2 nanti akan dibangun di kawasan KIPI ini. Kemudian nanti juga insya Allah akan ada bandara juga kita akan buat untuk kargo, untuk kecepatan daripada produk yang sudah dihasilkan. Ini juga sedang berproses. Tapi kita harapkan pelabuhan laut internasional ini dululah yang menjadi prioritas selesainya untuk bisa mendukung pengiriman hasil daripada pabrik-pabrik ada di kawasan itu. Karena keberadaan infrastruktur ini sangat vital ya Pak. Adanya pelabuhan internasional pastinya sangat membantu dari supply yang ada dari Kalimantan Utara. Ya, dan dengan berkembangnya kawasan di Tanah Kuning ini kan merekrut puluhan ribu tenaga kerja. Nah, saya mau tanya tuh Pak mengenai sumber daya manusianya. Karena dengan banyaknya proyek-proyek yang ada di Kalimantan Utara pasti tentunya harus ada persiapan dari sumber daya manusianya. Sejauh ini seperti apa Pak? Jadi kita memang mempersiapkan tenaga-tenaga kerja. Kami utamakan putra-putri dari Kalimantan Utara. Dilatih kemampuan menjadi operator, kemampuan untuk mesin, kemampuan yang dibutuhkan di kawasan itu, kita latih mereka di balai latihan kerja yang nantinya mereka mendapatkan sertifikat kualifikasi daripada kemampuan dia untuk di bidangnya gitu, sehingga manakala sudah memiliki kemampuan, memiliki
sertifikasi dalam kegiatan ini, mereka yang melamar itu insya Allah sudah dapat diterima, karena itu salah satu syarat untuk diterima di kawasan itu. Oke, kita harapkan semua persiapannya lancar untuk sumber daya manusia. Lalu terkait wacana pengembangan 3T, kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal di Kalimantan Utara sendiri, karena ini juga menjadi prioritas utama dari pemerintah Provinsi Kaltara. Bagaimana program yang dicanangkan dari pemerintahan Bapak untuk kawasan 3T di Kaltara? Ya, mudah-mudahan Kaltara tidak masuk di 3T yang disebutkan Mbak Gadis tadi. Tapi 3T di sini adalah Tarakan, Tawau, Tawi-Tawi. Apa itu Pak? Saya belum tahu nih. Apa artinya? Jadi 3T ini kita harapkan perputaran ekonomi di Kaltara ini, yaitu ada Tarakan. Tarakan? Tahu kan Kota Tarakan? Kota Tarakan, Ibu Kota. Tawau. Tawau. Tawau itu Malaysia. Ya. Kemudian Tawi-Tawi, Filipina. Nah ini pusat-pusat ekonomi yang nanti akan bisa bergerak bersama untuk menghidupkan kawasan tersebut ya. Kawasan jadi Kaltara menjadi bagian 3T itu. Ya. Tarakan, Tawau, Tawi-Tawi. Jadi bukan lagi tertinggal. Ekonomi terdepan. Baru nih di wilayah utara. Betul. Baik. Dan kita harapkan juga ya perhatian pemerintah pusat untuk bisa mensupport lah ya, terutama di kawasan Krayan, yang mana Krayan ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Baik. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, harapan untuk masyarakat Kaltara dan juga perkembangan dari pembangunan di Kaltara sendiri. Silakan. Harapan saya bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan tentunya, yang mana PAD Kaltara yang sangat kecil, kemudian juga konektivitas antar wilayah juga masih banyak yang belum terkoneksi, sehingga perlu bantuan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kalimantan Utara, yang mana ke depan tidak ada lagi istilah Malaysia di perutku, Garuda di dadaku. Semua sudah NKRI. Semua NKRI dan Kaltara tidak bisa sendiri, harus banyak dukungan dari berbagai pihak untuk bisa maju bersama ya Pak ya. Baik, terima kasih Gubernur Kalimantan Utara Pak Zainal Paliwang sudah hadir di Metro TV. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara. Tetap bersama kami, News masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pak. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, arah masa depan Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.